akan melakukan wawancara mengenai kasus dilema etika. Pada kesempatan siang hari ini saya ditemani oleh ibu kepala sekolah kita dari SDN 03 Besar, Ibu Diawati SPDI. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak Sapat. Gimana kabarnya Bu siang hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Maaf Bu mengganggu waktunya sedikit. Ini saya ada tugas dari pendidikan program guru penggerak. Ya. Ini tugasnya wawancara terkait dengan kasus dilema etika mungkin yang pernah Ibu alami baik di sekolah yang itu sekarang maupun pada sekolah-sekolah sebelumnya. Ini Bu ya, nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu di waktu itu. Iya. Insya Allah saya ada waktu Pak Sapat, silakan. Apa yang bisa saya bantu? Ya, terima kasih Bu. Nanti saya mohon untuk menjawab pertanyaan saya dari beberapa buah pertanyaan. Pertama, ini pada kesempatan pertama ini dalam sebuah kasus itu bagaimana Ibu mengidentifikasi bahwa kasus ini masuk kasus dilema etika atau pendidikan moral? Bagaimana kira-kira langkah dalam melakukan proses identifikasi? Oke, baik Pak Sapat, terima kasih. Jadi di sini saya diminta oleh Pak Sapat untuk menentukan gitu mana yang termasuk dilema etika, mana yang termasuk pendidikan moral, seperti itu. Baik Pak Sapat. Di sini mungkin saya akan melihat dulu kasus ini. Jadi apakah kasus ini nantinya benar dengan lawan benar, atau kasus ini benar lawan salah. Nah, jadi mungkin itu yang Pak Sapat. Kalau kasus ini benar berlawanan dengan benar, tentu ini dikategorikan dalam dilema etika. Nah, jadi kalau kasus ini nanti benar lawan salah, itu sudah pasti itu adalah masuk dalam pendidikan moral. Itu Pak Sapat. Berarti Ibu menganalisis dulu ya. Nanti apabila ada kasus nantinya melakukan analisis hingga nanti sifatnya analisis yang terjadi kasus yang terjadi. Iya. Baik Bu, pertanyaan berikutnya, dalam mengambil keputusan ini bagaimana Ibu dalam menjalankan dalam pengambilan keputusan tentang kasus yang artinya kasus yang benar ini, bagaimana caranya Ibu untuk mengambil keputusan apabila ada kasus yang benar ini? Jadi bagaimana dalam pengambilan keputusan jikalau kasus ini tadi benar lawan benar. Oke. Jadi di sini tentu kita tinjau lagi permasalahannya apa. Nah, jadi kita tinjau permasalahannya apa, kita pelajari dulu permasalahannya apa, barulah kita mencarikan solusi dari permasalahan yang ada. Jadi di sini saya itu mempertimbangkan secara matang dalam memutuskan sebuah keputusan tadi. Ini sudah nyata tadi kan benar lawan benar. Tentu sangat berat sekali dalam mengambil sebuah keputusan tersebut. Tapi di sini saya itu mengedepankan dari segi apanya kepentingannya tuh. Ya, dari segi kepentingan mungkin kalau nantinya artinya ini kalau ini yang saya ambil keputusan, ada tidak pihak yang dirugikan. Kita berharap dalam penyelesaian ini atau dalam mengambil sebuah keputusan ini semuanya itu tidak dirugikan, sama-sama menguntungkan. Nah, mungkin itu Pak. Di sini ada beberapa hal yang bisa saya tangkap bahwa Ibu tentu memiliki pertimbangan khusus ya. Artinya Ibu melihat skala prioritasnya dan juga melihat mempertimbangkan agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atau merasa tidak nyaman dengan keputusan yang Ibu ambil. Iya. Nah, yang pertanyaan berikutnya Ibu, selama ini dalam pengambilan keputusan itu apa yang Ibu anggap efektif, yang bisa apa saja yang Ibu anggap efektif yang bisa dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika, agar kasus itu bisa
selesai tanpa adanya pihak-pihak yang merasa tidak nyaman atau pihak-pihak yang merasa dirugikan. Kembali kita hasil analisis tadi berdasarkan hasil analisis kasus tadi di awal. Nah, jadi kasus ini apa? Kemudian kita mencarikan solusi sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku. Di sini saya akan mengedepankan kepentingan. Artinya ibu tentu berpedoman kepada aturan yang ada ya. Iya. Kalau memang aturannya seperti itu, tentu kan itu menjadi rujukan juga bagi kita dalam mengambil sebuah keputusan. Ya, kita tidak bisa terlepas dari aturan yang ada. Ya benar sekali Bu. Jadi memang kita terikat dengan aturan-aturan yang sudah ada. Iya betul. Baik Bu, pertanyaan berikut ini, tentu dalam pengambilan sebuah keputusan itu, apalagi kasusnya itu yang sifatnya dilema etika seperti itu kan, tentu akan ada tantangan yang harus ibu hadapi atau yang harus ibu jalani dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dilema. Apa saja kira-kira Bu tantangan yang ibu hadapi dalam menyelesaikan kasus-kasus yang sifatnya dilema etika ini? Tantangannya tentu ada. Setiap permasalahan tersebut tentu ada tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Jadi dalam hal mengambil keputusan. Jadi di sini dalam mencari keputusan yang terbaik, karena tadi masalahnya ini benar berlawanan dengan benar. Jadi dalam hal pengambilan keputusan tentu kita memikirkan sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Jadi tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Jadi saya itu memikirkan mana yang saling menguntungkan nanti. Dengan tadi aturan norma yang berlaku. Itu tantangan bagaimana membuat keputusan yang bisa menguntungkan kedua belah pihak tanpa meninggalkan celah-celah rasa rasa tidak nyaman bagi keputusan itu ya. Oke Bu, ini mungkin pertanyaan berikutnya terkait dengan seandainya kasus itu sifatnya yang ringan, tentu bisa Ibu selesaikan dengan cepat gitu kan. Iya. Apabila misalnya kasus itu sifatnya agak sudah berat seperti itu kan, apakah Ibu memiliki pembuatan jadwal atau waktu-waktu untuk menyelesaikan kasus tersebut? Kalau kasus itu kan Pak, yang sifatnya dadakan, tentu saya tidak akan memakai jadwal. Yang selama ini insya Allah tidak ada juga kasus-kasus itu yang istilahnya yang yang ada pakai jadwal seperti itulah. Sedangkan kasus itu kan tidak kita kehendaki, permasalahan itu tidak kita kehendaki, tapi permasalahan itu pastilah ada yang datang. Cuman jikalau ada permasalahan, tentu kita akan sesegera mungkin mencarikan solusi. Tapi selama ini saya memang belum ada terjadwal. Cuman ada permasalahan, ada kasus yang diselesaikan dengan secepat mungkin, tidak didiamkan. Karena kalau didiamkan nantinya akibatnya nanti akan tentu lebih meluas lagi kan. Jadi kalau jadwal tidak ada Pak. Cuman kan ada kasus diselesaikan dengan sesegera mungkin. Jadi kalau kasus itu memang berat, butuh pertimbangan-pertimbangan, tentu saya akan memikir lagi. Rasanya belum sempat untuk menemukan solusi dengan waktu yang singkat, saya mungkin minta bantuan kepada orang lain, bertanya atau sharing dengan orang lain. Di samping itu saya pelajari juga dari jawaban-jawaban sharing dengan orang lain. Jadi di sanalah nanti saya bisa mengambil keputusan setelah mempertimbangkan masukan-masukan dari istilahnya yang lebih senior lah. Berarti secara tadi saya tangkap bahwa intinya Ibu tidak ada penjadwalan Ibu ya, tapi diselesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin agar ini tidak berlarut-larut. Iya betul. Baik Bu, ini pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi mengenai kasus yang mengandung putusan yang berkaitan dengan kasus di rumah etika ini, apa pelajaran yang dapat dipetik dari pengambilan keputusan yang terkait dengan kasus-kasus yang mengandung dilema etika ini? Ya, pelajaran yang saya ambil dari yang saya dapatkan di sini,
yaitu saya lebih bijaksana lagi dalam menganalisis sebuah permasalahan, kemudian hal tersebut, hasil analisis tersebut yang akan saya jadikan untuk bahan pertimbangan dalam menentukan solusi dari suatu permasalahan tersebut. Baik, terima kasih banyak Bu atas semua jawabannya. Jawaban Ibu tentu sangat menginspirasi sekali bagi saya, terutama seandainya saya juga berhadapan dengan kasus-kasus. Nah, tentu saya sudah memiliki trik-trik ataupun cara-cara seperti yang sudah Ibu ajarkan tadi. Sekali lagi terima kasih banyak Bu atas kesempatan waktunya, dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah SDN 03 Terbesar. Saya pada kesempatan siang hari ini saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Pada hidup memberikan senyuman abadi.